Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Nama saya Firmansyah. Saya ingin mempresentasikan tugas ulumul Quran yang berjudul Tafsir, Takwil, dan Terjemah. Tafsir diambil dari kata fasara yufasiru tafsiran, yang berarti keterangan, penjelasan atau uraian. Secara istilah, tafsir berarti menjelaskan makna ayat Al-Quran, keadaan, kisah, dan sebab turunnya ayat tersebut dengan lafal menunjukkan kepada makna zahir. Macam-macam tafsir. Yang pertama, tafsir bil ma'thur. Tafsir bil ma'thur adalah cara menafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran, menafsirkan ayat Al-Quran dengan sunnah, menafsirkan ayat Al-Quran dengan pendapat para sahabat, dan menafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para tabi'in. Yang kedua, tafsir bil ra'i, yaitu penafsiran ayat Al-Quran berdasarkan rasionalitas pikiran dan pengetahuan empiris. Yang ketiga, suatu tafsir mahmud, suatu penafsiran yang cocok dengan tujuan syar'i, jauh dari kesalahan dan kesesatan, sesuai dengan kaidah-kaidah berbahasa Arab, serta berpegang teguh pada uslub-uslubnya dalam memahami nas Al-Quran. Yang keempat, tafsir al-batil al-mazmum, yaitu suatu penafsiran berdasarkan hawa nafsu yang berdiri di atas kebodohan dan kesesatan. Manakala seseorang tidak paham dengan kaidah-kaidah bahasa Arab serta tujuan syara', maka ia akan jatuh dalam kesesatan dan pendapatnya tidak bisa dijadikan acuan. Metode dalam ilmu tafsir. Yang pertama, metode tahlili, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan menjelaskan ayat Al-Quran dalam berbagai aspek, serta menjelaskan maksud yang terkandung di dalamnya, sehingga mufasir hanya menjelaskan per ayat, surat per surat, makna lafal tertentu, susunan kalimat, persediaan kalimat satu dengan kalimat yang lain, asbabun nuzul yang berkenaan dengan ayat yang ditafsirkan. Yang kedua, metode tafsiran ijmali, yaitu metode penafsiran Al-Quran yang dilakukan dengan cara menjelaskan maksud Al-Quran secara global, tidak terperinci seperti tahlili, hanya saja penjelasannya disebutkan secara global. Yang ketiga, metode muqarrin, yaitu metode penafsiran Al-Quran dan mengkaji perbedaan-perbedaan antara unsur yang diperbandingkan, baik dengan menemukan unsur yang benar di antara yang kurang benar, atau tujuan untuk memperoleh gambar yang lebih lengkap mengenai masalah yang dibahas dengan jalan penggabungan unsur-unsur yang berbeda itu. Yang kedua, takwil. Pengertian takwil. Kata takwil berasal dari kata al-awal yang berarti kembali, atau dari kata al-ma'al yang berarti tempat kembali, dan al-akibah yang berarti kesudahan. Ada yang menduga bahwa kata ini berasal dari kata al-iyalah yang berarti mengatur. Secara istilah, takwil memalingkan suatu lafal dari makna zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafal tersebut, jika kemungkinan makna itu sesuai dengan Alkitab dan Sunnah. Macam-macam takwil. Takwil jauh dari pemahaman, yakni takwil yang dalam penetapannya tidak mempunyai dalil yang terendah sekalipun. Yang kedua, takwil yang mempunyai relevasi, paling tidak memenuhi standar makna terendah serta diduga sebagai makna yang kurang benar. Takwil adalah metode khusus dalam memahami sematik makna tertentu. Makna takwil memiliki metodologi yang mengikat berupa aturan-aturan buku yang tidak bisa dilanggar secara serampangan. Oleh karenanya, metode yang berlaku pada awal takwil akan sulit didapatkan jika disamakan dengan metode semantik lainnya. Dalam hal ini, hermeneutika yang diidentikan dengan takwil, terlihat jelaslah perbedaan keduanya. Khazanah historitas antara keduanya sangat jauh berbeda, di mana takwil sebagai takwim terhadap makna, bukan untuk melepaskan untuk menjadi liar sehingga batas-batas qot'iyah dan thubutiyah sebagaimana yang terjadi pada hermeneutika. Kelahiran takwil walaupun banyak perdebatan di dalamnya, namun hal tersebut sebagai upaya riayah terhadap teks Al-Quran, dan ketika takwil dimulai dirasakan manfaat kehadirannya, tetap saja para ulama yang menggunakannya memiliki visi kemantapan dalam setiap
memahami maksud ayat Al-Quran yang ditakwilkan, motif dan visinya dalam rangka penjagaan terhadap asolah teks Al-Quran, dan hasilnya pemahaman yang luar betul-betul menguatkan bangunan pemikiran yang telah disusun secara rapi dalam khazanah pengetahuan dan peradaban Islam. Yang ketiga, pengertian terjemah. Kata terjemah berasal dari kata bahasa Arab tarjamah yang berarti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Memasukkan tak marbuto terjadi al-tarjamatun yang artinya pemindahan atau penyalinan dari suatu bahasa ke bahasa lain. Pengertian terjemah menurut istilah. Yang pertama, terjemah harfiah, yaitu memindahkan kata-kata dari suatu bahasa yang sinonim dengan bahasa yang lain, yang susunan kata yang diterjemahkan sesuai dengan kata-kata yang menerjemahkan dengan syarat tertib bahasanya. Yang kedua, terjemah tafsir al-maknawiyah, menjelaskan maksud kalimat pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dan tertib kalimat aslinya atau tanpa memperhatikan susunannya. Macam-macam terjemah. 1. Terjemah interbahasa. Terjemah ini juga disebut dengan mengungkapkan kalimat dengan redaksi yang berbeda, yaitu menjelaskan kata-kata dalam suatu bahasa dengan kata-kata berbeda dalam bahasa yang sama. Yang kedua, terjemah antarbahasa. Terjemah semacam ini lazim disebut dengan terjemah hakiki, yaitu menjelaskan kata-kata atau simbol-simbol dengan simbol lain dari bahasa yang berbeda. Yang ketiga, terjemah antar simbol atau transferensi, yaitu menerjemahkan simbol bahasa yang berupa kata-kata dengan simbol lain. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.